Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali dengan Bu Retno untuk belajar IPA, untuk melanjutkan bab yang pertama. Tapi sebelum belajar bab kedua, kita berdoa dulu yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita akan mulai bab kedua. Kita akan belajar tentang pernafasan, yaitu organ pernafasan pada manusia dan hewan. Anak-anak, kenapa sih kita harus bernafas? Supaya hidup? Iya. Sebetulnya bernafas itu untuk apa? Dan kenapa? Pada saat kita bernafas itu, ternyata kita tidak disengaja. Allah sudah sangat mengatur kita sangat sempurna. Dengan bernafas tidak sengaja, kita saat tidur bisa tetap bernafas dan tubuh kita tetap ada oksigen. Yang oksigen itu nanti akan mengubah zat-zat makanan menjadi tenaga. Nah, itu sebetulnya pentingnya pernafasan. Nah, pada pernafasan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada. Nah, apa sih itu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Biasanya anak-anak pernah mendengar nggak? Inspirasi, ekspirasi, itu adalah arti dari menghirup oksigen, kita sebut dengan inspirasi. Kalau mengeluarkan karbon dioksida, kita sebut dengan ekspirasi. Lanjut. Apa saja sebetulnya organ pernafasan pada manusia? Secara singkat, kita bisa menyebutkan hidung, lanjut ke tenggorokan, lanjut ke paru-paru. Bisa. Jangan sampai terlupa tenggorokan dengan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu untuk lewat makanan, tapi kalau tenggorokan untuk lewat udara. Terus, bisa juga anak-anak menyebutkan lebih lengkap. Nanti ada Bu Retno tunjukkan gambarnya. Bisa juga hidung, tenggorokan. Nah, dari tenggorokan kita hanya satu. Dari tenggorokan itu nanti cabang menuju ke paru-paru. Paru-paru kita ada dua. Nah, cabang tenggorokan ini kita sebut dengan bronkus. Apa anak-anak? Ya, pintar. Bronkus. Nah, bronkus ini akan terpecah-pecah lagi menjadi kecil-kecil. Kita sebut dengan bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus ada alveolus. Nah, di sini fungsi dari paru-paru yang paling utama adalah alveolus. Alveolus itu berupa gelembung-gelembung kecil. Bentuknya seperti spons untuk cuci piring. Jumlahnya sangat banyak. Di situ tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita lanjut. Itu tadi pernafasan pada manusia. Kalau Bu Retno boleh berpesan, untuk menjaga kesehatan alat pernafasan manusia, alat pernafasan kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena kita sudah dikasih organ pernafasan yang sangat-sangat sempurna, kita harus menjaganya. Nah, salah satu caranya adalah ketika anak-anak melewati banyak debu dan asap, silakan pakai masker. Ketika ada orang bersin atau kita yang bersin, silakan ditutup dengan tisu atau sapu tangan. Ketika kita membuang dahak atau membuang ludah, jangan sembarangan.
Ditambah lagi, anak-anak silakan untuk olahraga teratur dan minum air putih yang banyak. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita mempelajari tentang organ pernafasan pada manusia, sekarang kita lanjut ke organ pernafasan pada hewan. Yang akan kita pelajari agak lumayan banyak, dari jenis-jenis hewan mamalia, dari burung, atau kita sering dengar aves. Kalau anak-anak mendengar aves, itu adalah bangsa burung. Berikutnya dari amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air, di dua alam. Terus kita akan ketemu dengan cacing. Selanjutnya kita akan mempelajari juga tentang pernafasan pada ikan. Dan yang terakhir pada serangga. Kita mulai dari yang pertama, mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang memiliki kelenjar mamai. Biasanya kelompok ini tubuhnya ditutupi oleh rambut. Biasanya. Contohnya, singa, kambing, kerbau, kuda, kelinci. Apalagi anak-anak? Betul. Kancil. Nah, di sini Bruno akan memberi contoh yang kuda. Pada mamalia hampir sama dengan manusia, yaitu dengan paru-paru. Prosesnya juga sama, hidung, tenggorokan, paru-paru. Alveolus sama untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk kelompok yang kedua, kita akan belajar bangsa aves atau bangsa burung. Burung memiliki dua alat pernapasan. Yang pertama adalah paru-paru, yang kedua pundi-pundi udara. Nah, kenapa kok burung memiliki pundi-pundi udara? Kenapa kok Allah ngasih pundi-pundi udara pada burung? Kalau pada saat anak-anak lihat burung bertengger di pohon, atau anak-anak lihat burung sedang di darat, di tanah, itu mereka menggunakan paru-parunya. Tapi pada saat mereka terbang, mereka akan menggunakan pundi-pundi udara. Jadi pundi-pundi udara itu terisi oksigen sebagai cadangan. Nah, kalau anak-anak pernah lihat burung terbang begini, dia menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu kelanjutan dari paru-paru. Nah, ketika sayapnya mengepak ke bawah, pundi-pundi udaranya tertekan, oksigen akan masuk ke paru-paru. Nah, kalau anak-anak pernah lihat elang ngepak, terus set ke bawah, ngepak lagi, set ke bawah lagi. Nah, pada saat burung ke bawah itu sedang mengisi oksigen untuk mengisi pundi-pundi udaranya untuk cadangan ketika dia terbang. Kita lanjut. Kita lanjut ke amfibi. Di sini amfibi contohnya sebetulnya banyak, tetapi Bruno ngasih contoh satu saja, yaitu pada katak. Nah, pada katak ada istimewanya. Dia kulitnya bisa untuk membantu pernafasan. Makanya kenapa anak-anak ketika lihat katak di darat, sebentar udah masuk ke air. Nanti ke darat lagi. Kalau kulitnya sudah mulai kering, dia akan masuk ke air lagi. Kenapa? Ternyata kulitnya katak apabila basah, oksigen mudah sekali menempel di kulitnya. Nah, darahnya katak itu ada di bawah kulit, langsung diterima oleh darah. Kalau paru-paru memang pokok untuk pernafasan katak. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah kelompok ikan atau kita sebut, sering kita dengar Pisces. Nah, itu adalah ikan. Nah, ikan bernafas dengan insang. Insang, karena ikan hidup di air, makanya dia istimewa bernafas dengan insang. Terus kita lanjut ke cacing. Nah, cacing itu hanya bernafas dengan kulit. Oh iya, maaf, Bruno ada yang kurang. Tadi di ikan, itu untuk khusus ikan-ikan yang hidup di lumpur, hidup di perairan dalam, yang di dasar, itu ditambah dengan
alat pernafasan yang kita sering dengar dengan sebutan labirin. Nah, labirin itu kayak lele, belut, itu memiliki labirin. Makanya dia hidup di lumpur yang airnya sedikit kan, dia tetap bisa hidup. Beda dengan ikan mas koki, hidup di lumpur, mati dia. Nah, itu tambahan dari Bu Retno. Kita lanjut ke cacing. Cacing itu mirip dengan katak, tapi kalau katak punya paru-paru, jadi paru-parunya berfungsi lebih besar daripada kulitnya. Kalau pada cacing khusus hanya kulit saja. Jadi makanya tubuhnya cacing berlendir dan selalu basah. Kalau cacing itu kering, kulitnya kering, dia akan mati. Makanya cacing hidupnya di tempat atau di tanah yang lembab. Karena kalau kulitnya berlendir, kulitnya basah, oksigen mudah menyerap di kulit, nempel, terus diterima oleh darah. Baiklah anak-anak, kayaknya Bu Retno ngasih pembelajarannya hari ini atau materi hari ini sekian dulu. Kalau ada yang kurang jelas, anak-anak bisa membaca di buku cetak. Dan insya Allah minggu depan Bu Retno akan mengirim latihan soal lewat Google Form. Terima kasih. Kalau Bu Retno ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.